betul ya, mau Natal ya. Dan Sofiani dapat kado banyak pasti dari teman-teman. Iya betul sekali, berarti memang hari Natal tuh sungguh senang ya loh saya. Iya loh, sungguh menyenangkan hari Natal itu. Wah, adik-adik mari kita pujikan hari Natal sungguh senang. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami hingga hari ini ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan beribadah. Tuhan Yesus pimpin kami semua ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami dapat memuji nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lese Fani, ya sebenarnya itu ya Lese, bukan cuma kita sama adik-adik aja yang senang Lese. Emang siapa lagi Lese? Seluruh dunia itu Lese lagi gemar dan bersorak Lese. Oh iya, karena mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya Lese. Iya bener Lese, tapi Lese, kenapa itu ada lagunya loh Lese. Lagunya? Oh yang dunia gemar dan sorak lah ya Lese. Bener Lese. Adik-adik kalau kita nyanyiin bersama mau nggak? Mau ya, mau ya. Oh, boleh Lese. Kita pujikan bersama ya adik-adik. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita sebentar lagi mau memberikan persembahan. Papa Mama boleh bantu adik-adiknya untuk mentransfer persembahannya, atau adik-adik bisa simpan terlebih dahulu uangnya di rumah hingga saatnya kita ibadah tatap muka bisa diberikan kepada gereja. Kita mau pujikan kasihnya seperti sungai. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau telah cukupkan kami, Kau telah berkati kami selama ini. Kiranya Tuhan Yesus, ini persembahan kami yang terbaik dari kami Tuhan. Kiranya dapat bermanfaat untuk kerajaan-Mu di bumi ini. Kami serahkan semua di tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar nih dengerin firman Tuhan? Ya, betul sekali loh, Se. Kita mau dengar firman Tuhan sebentar lagi. Adik-adik siapkan telinga sama pikirannya. Jangan lupa disiapkan juga catatan sama Alkitabnya, taruh di sebelah ya. Sebelum kita mau firman Tuhan, kita pujikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Selamat pagi adik-adik, bagaimana nih kabar hari ini di rumah? Saya harap adik-adik sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siapkan buku catatan dan Alkitabnya taruh di samping dulu ya. Kita mau berdoa pada Tuhan dulu, minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita bisa mengerti apa sih maunya Tuhan
untuk firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Ajar kami untuk duduk dengan tenang Tuhan, dan pikiran kami hanya tertuju padamu. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Lose mau tanya ini, ketika adik-adik mau ibadah, persiapannya ini butuh berapa lama sih? Ada yang persiapan 30 menit, 1 jam, atau 2 jam sebelumnya? Nah, ibadah kita kan hari ini dimulai jam 9 pagi ya. Kalau 2 jam sebelumnya berarti adik-adik sudah bangun dari jam 7 ya. Persiapan bangun, terus habis gitu mandi, terus habis gitu sarapan, ada yang sudah sarapan, terus habis gitu siap-siap untuk ganti baju yang rapi dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Lose juga tanya sekali lagi ya. Ketika papa atau mama ajak kita liburan nih, berapa lama sih persiapan adik-adik? Atau tergantung ya Lose, kalau liburannya nggak nginep ya gampang lah 1 hari persiapannya. Kalau liburannya nginep, ya bisa 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya Lose, karena dibutuhkan packing baju Lose, terus habis gitu dibutuhkan juga kekuatan dan kesehatan Lose supaya lancar kalau kita pergi nggak sakit. Oh ya benar ya adik-adik ya, ketika kita melakukan segala sesuatu tentu kita butuh persiapan. Nah adik-adik, kenapa sih butuh persiapan adik-adik? Ya supaya tidak ada yang tertinggal, supaya mantap, tidak ada putar balik lagi ketika pergi kita, oh ya ada yang sesuatu ketinggalan. Enggak begitu ya adik-adik ya. Sama seperti hari ini adik-adik, ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik duduk dengan tenang, enggak mondar-mandir, ambil Alkitab, terus habis itu ambil buku catatan adik-adik. Enggak begitu, kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti Allah adik-adik, Allah juga menyiapkan sesuatu loh. Untuk siapa? Untuk adik-adik dan untuk Lose tentunya. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sudah ketemu? Nah, tapi ini adik-adik bedanya, Allah menyiapkannya bukan sehari, 2 hari, 2 bulan, atau 3 bulan sebelumnya. Tapi adik-adik kurang lebih ini beratus-ratus tahun lamanya adik-adik. Begitu lama persiapan yang Allah berikan adik-adik. Kira-kira apa sih yang disiapkan oleh Allah pada kita? Kenapa waktunya begitu panjang, begitu matang ya yang Allah berikan adik-adik? Sudah ketemu di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14, kita bacakan bersama-sama. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wah, siapa ya ini ya? Tanda-tanda bahwa perempuan akan mengandung, lalu anak bayi ini akan diberikan Immanuel adik-adik. Ada yang masih ingat gak? Nantinya persiapan itu adalah kelahiran juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus adik-adik. Nah, di dalam Yesaya ini adalah ketika Nabi Yesaya berbicara kepada orang-orang Yehuda adik-adik, bahwa akan ada Raja Penyelamat yang akan lahir dan akan membebaskan mereka dari penindasan adik-adik. Pada waktu itu dicatatlah di dalam Alkitab ini adik-adik. Selanjutnya kita buka Alkitabnya ya, di dalam Mika 5 ayat yang pertama. Masih dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mika 5 ayat ke-1. Nah, sudah ketemu? Kalau sudah, kita bacakan bersama-sama ya. Mika 5 ayat yang ke-1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel,
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wah adik-adik, ini adalah dari Nabi Mika ini adik-adik, petunjuk lagi dari Nabi Mika bahwa dicatat kelahirannya berada di mana? Disebutkan ini di dalam Bethlehem adik-adik. Benar ya adik-adik ya, ketika nantinya Tuhan Yesus akan lahir, kota terkecil itu akan menjadi besar dan namanya adalah kota Bethlehem adik-adik. Terus ada lagi adik-adik, kita kembali lagi di dalam Yesaya, di dalam kitab Yesaya 9 ayat yang kelima. Petunjuk apa lagi sih yang diberikan oleh Nabi Yesaya ya? Petunjuk demi petunjuk sudah kita terima adik-adik, sudah kita dengar dari mana? Dari Alkitab tentunya ya. Sudah ketemu di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Kita bacakan bersama-sama ya. Yesaya 9 ayat kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Wah, kelahiran Tuhan Yesus ini adik-adik menjadi sesuatu yang besar adik-adik, menjadi sesuatu yang penting. Kenapa ya? Bahkan di dalam Alkitab sendiri dicatat bahwa penasehat ajaib ini dari mana ya? Tentu dari firman-Nya adik-adik. Dari firman-Nya ini kita mengerti bahwa firman yang sudah diberikannya ini adalah surat cinta dari Tuhan, yaitu melalui Alkitab kita bisa mendengar dengan baik, bahkan bisa mengerti adik-adik. Ketika kita sedih, kita bisa belajar untuk tetap percaya akan rencana Allah. Lalu adik-adik disebutkan juga Allah yang perkasa. Allah kita ini Allah yang maha kuasa dalam setiap keadaan adik-adik, sehingga Dia bisa menanggung hal-hal yang berat, hal-hal kesedihan kita ini Allah bisa mengatasinya adik-adik. Bapa yang kekal, di dalam Alkitab ditulis ya adik-adik, Bapa yang kekal ini apa sih maksudnya loh? Bapa yang kekal ini kita dapat bersandar kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, karena di dalam setiap keadaan Allah ada bersama kita, tidak terbatas ruang dan waktu, ada hari ini, hari esok, dan selama-lamanya. Lalu dicatat juga Raja Damai. Raja Damai ini apa ya loh? Nah, Raja Damai ini Dia akan mendirikan kerajaan adik-adik. Kerajaannya ini tidak ada kesengsaraan lagi. Allah sudah menyiapkan begitu banyak persiapan hari demi hari untuk menyambut kelahiran Mesias adik-adik, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa ya dipersiapkan hari demi hari, bahkan sampai ratusan tahun lamanya adik-adik? Karena Allah sedang mengerjakan sesuatu adik-adik, mengerjakan karya keselamatan untuk siapa? Untuk Lose dan untuk adik-adik. Begitu banyak hal yang Allah siapkan adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahirannya? Apa saja sih tanda-tanda itu? Nah, kita tetap belajar firman Tuhan ya untuk minggu ke depan. Minggu demi minggu kita tetap belajar firman Tuhan, bagaimana tanda-tanda Alkitab mengatakan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana dengan menyambutnya? Nah, ada yang tahu sih bagaimana persiapan adik-adik di dalam rumah? Bagaimana mungkin kita bisa menyiapkan hadiah, terus habis gitu kita bisa memberikan persembahan khusus untuk Tuhan. Nah, kita menyiapkan hari demi hari untuk menyambut kelahirannya dengan penuh sukacita tentunya, dan dengan cara agar kita tetap hidup seturut dengan maunya Tuhan adik-adik. Firman Tuhan sampai hari ini sudah selesai. Adik-adik belajar terus tentang firman Tuhan dan melihat apa aja tanda-tanda kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah, jangan lupa untuk mencatat buku catatan dan ayat hafalannya dibantu oleh papa sama mama ya. Jika sudah selesai, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau
berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan mengerti tanda-tanda kelahiran-Mu, ajar kami Tuhan mengerti bahwa kelahiran-Mu sungguh berarti Tuhan bagi kami. Biarlah kami juga menyiapkan diri Tuhan menyambut kedatangan-Mu, terlebih hati kami, pikiran kami Tuhan hanya tertuju padamu. Biarlah kami tetap bersuka cita untuk hari demi hari menyambut kedatangan-Mu Tuhan yang kurang dari 1 bulan lagi. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Hanya Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik udah selesai mendengarkan firman Tuhannya. Gimana firman Tuhan hari ini? Sudah dicatat, sudah didengarkan dengan baik ya? Adik-adik jangan lupa untuk melakukannya di kegiatan sehari-hari ya Lose ya. Benar Lose. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Yesus